Iya, saya kira kan, pembangunan atau pemindahan ibu kota ini sudah terencana, dengan matang justru ya. Kita memulai dengan dasar pembuatan undang-undang, terus kemudian lampiran undang-undang itu ada master plan-nya, kemudian dibuat pentahapan-pentahapannya, ya. Bahkan sebetulnya di dalam master plan itu, pemindahan ini akan selesai tuntas itu selama 23 tahun sampai 2045. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pertama ini kan sedang berlangsung, di mana ada beberapa kantor atau, istana gitu ya, kantor kepresidenan, beberapa 4 kantor kementerian, koordinator, kemudian juga, eee, fasilitas pendukung ya, termasuk perumahan menteri dan segala macam itu, ini kan sudah tadi di atas 70-80% semua gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini, ya bukan soal realistis, memang sudah ada. Hmm. Kita terakhir berkunjung ke sana melihat memang progresnya cukup, meyakinkan dan target pertama kan nanti, upacara bendera tanggal 17 Agustus ya, dan Mhm. sebelumnya pada bulan Juni dan bulan Juli, presiden sudah mulai berkantor di Ya. sana dan kemudian beberapa kementerian juga sudah mulai, dipindahkan gitu. Mhm. Jadi kalau kami sebagai, Komisi 2 dan kemudian yang terlibat ya sebagai mitra ya, Komisi 2 kan mitranya Ya. OIKN dan Mhm. kemudian juga ikut terlibat dalam pembuatan undang-undang, sejauh ini pencermatan kami berjalan sesuai dengan rencana. Oke. Iya, kalau kita, melihat ya perkembangan kalau dari perspektif soal pertanahan, saya kira sampai sejauh ini ya, untuk kawasan inti pusat pemerintahan itu yang sekitar 50-an hektar, ya saya kira tidak ada masalah ya, karena memang sudah terjadi proses pembangunan. Nah, cuman, memang yang perlu dikejar, fokus dari, proses ini adalah konstruksi ya, Mhm. dan saya kira penunjukan Pak Basuki sebagai Menteri PUPR dan selama ini juga yang, melakukan ya yang in charge ya terhadap proses pembangunan, mengkoordinir semua itu juga adalah Kementerian PUPR. Jadi Mhm. saya kira, keputusannya tepat. Cuman saya mau membahas begini ya, Ya. betul kita harus cari tahu sebetulnya, apakah ini persoalan, personal ya masing-masing itu Ya. atau kemudian persoalan manajemen ya. Nah, setahu saya memang, eee, Pak Doni itu memang sudah melakukan atau mengajukan pengunduran diri sekitar 6, 7 bulan yang lalu Oke. sebagai wakil kepala ya. Ini yang selalu kami cari apakah ini ada, miskomunikasi ya, Ya. antar Oke. pimpinan di sana atau ada disharmonisasi gitu. Nah, kemudian menyusul Pak Bambang yang baru beberapa hari ini. Ya. Tetapi yang perlu juga kita ketahui, selama ini ya proses pembangunannya itu menurut saya sangat luar biasa cepat ya. Ya. Sekarang sudah terbentuk yang terlibat di sana tuh mungkin ada sekitar 10 ribuan sekarang. Ya. Jadi, mereka sudah terbangun menjadi satu tim yang solid dan kuat gitu. Oke. Nah, dengan situasi yang seperti itu, siapapun yang kemudian nanti akan masuk menggantikan ya, Mhm. ke dalam ya urusan internal saya kira ini sudah running ya, akan bisa berjalan. Nah, ke depan memang PR-nya kan tadi masih ada, harus cari, investasi yang sekian dan segala macam Yap. gitu. Itu nanti yang kemudian harus dipikirkan, siapa yang akan menjadi kepala dan wakil kepala yang ideal untuk bisa mempercepat ya, semua proses, pembangunan dan pemindahan ibu kota itu. Oke. Ya memang, secara teknis tidak diatur, tapi memang ada pasal-pasal yang mengatur bahwa kepala otorita itu, untuk yang pertama kali itu diberi kewenangan penuh oleh presiden ya, Oke. dan kemudian nanti, pada periode berikutnya, baru diproses melibatkan DPR. Jadi mengusulkan 3 nama gitu ya, seperti proses fit and proper test, memilih kepemimpinan-kepemimpinan badan, yang lain gitu. Nah, jadi, untuk sampai tahap pertama ini, itu memang diserahkan kepada presiden, Oke. sampai memang, betul-betul, settle, ya mungkin kalaupun melibatkan DPR, nanti di periode yang baru ya, gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya Oke. agak relatif lebih mudah, Mhm. karena, tahap-tahap pertama ini kan, membutuhkan proses yang cepat Cepat ya, ya. cepat Mhm. dan tepat gitu, untuk memilih, jadi akan lebih mudah kalau memang itu ditunjuk oleh presiden. Oke. Nah, kalau sekarang kan Pak Bas sama, Mas Raja Juli juga punya tugas lainnya, setingkat menteri, wakil menteri. Siapa yang menurut Anda bagaimana untuk penunjukan
pimpinan baru ini bisa berjalan dengan baik dan tepat orangnya dan bisa melaksanakan target dengan baik? Ya, saya kira kan penunjukan PLT ke kepala dan wakil kepala ini kan sementara saja ya, sambil menunggu proses mencari orang yang tepat. Mhm. Dan saya kira untuk dalam proses transisi ini, untuk memilih yang definitif nanti kepala dan wakil Wakil. kepala, saya menilai tepat ditunjuknya PLT Pak Bas, dan kemudian ini artinya keterlibatan PUPR dan ATR BPN ya. Ya. Nah, jadi memang kan konsentrasi pertama tahap apa yang di awal-awal ini kan kita menunggu proses simbolisasi pelaksanaan upacara bendera tanggal 17 Agustus. Ya. Kemudian proses kerja pemerintahan di awal Juni, di awal bulan atau bulan Juni atau bulan Juli. Jadi Oke. memang fokusnya memang lebih ke konstruksi ya. Ya. Bangunan harus lebih selesai sampai tanggal atau bulan Juni Juli atau 17 Agustus gitu. Mmm.